Mas Anur. Iya, makanya aku mencoba Bagol, gimana tadi? Sudah memang sendiri. Apanya, Pak? Oh, Pak, baru Pak. Apa kabarnya? Oke, sehat, alhamdulillah. Awas, ini kayak foto lagi. Digir kan? Masuk nang YouTube apa mau nang Facebook? Facebook langsung. Tapi kayak itu. Ini nggak ono itu. Tapi mereka kan foto-foto. Fotonya nanti toh. Nanti plakat dulu, nanti foto dulu, bisa kayak uangnya kayak di rumah. Jadi di rumah. foto. Mau sama Pak Edi. Mau kemana? Belajar? Hah? Setelah. Iya. Oh ya. Setiap kali sampah atau Fase kedua kita dia bisa masak. Tadi di mana? Waduh, ini enak. Geachte dames en heren, ik wil u graag vragen om weer plaats te nemen op uw plek, zodat we kunnen beginnen met afsluiting van onze programma. Ik heb nog een mededeling. We hebben weer een horloge gevonden van DKNY en het is een zilverkleurige horloge met diamanten. Voor diegene van wie het is, graag contact opnemen met ons. Dank u wel. Kameramen. Ini mau diupload ke YouTube Mama. Ada yang Geachte dames en heren, ik vraag u nogmaals om weer plek te nemen op uw plek, zodat we kunnen beginnen met afsluiting van onze programma. Dank u wel. PPI. Bukan Facebook saya. Ada sih, Mak. Amerika ini. Mas Wahyu, kapan itu? Saya masak soko. Ya? Kayak loh, kanunnya apa maksudnya? Badul ya? Ya masalah rusak tuh aja, jadi enak. Ya ini salah. Gule. Hah? Gulai ya? Oh, gampang. Diajari kayak gitu. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami mohon untuk bisa kembali menempati tempat yang telah disiapkan karena acara akan segera kita lanjutkan. Sebelum melanjutkan acara pada sesi terakhir, kami juga ingin menginformasikan bahwasanya rangkaian perjalanan Safari Cak Nun di Eropa akan dilanjutkan esok hari
di Masjid Al-Hikmah Den Haag. Mungkin ada beberapa famili yang berhalangan hadir pada hari ini dan ingin juga menyaksikan safari perjalanan dan ceramah Cak Nun di Belanda, bisa mengabari mereka bahwasanya Cak Nun juga akan mengisi acara yang sama dengan topik yang mungkin berbeda di Den Haag, Masjid Al-Hikmah Den Haag, Belanda, esok hari. Untuk waktu dimulai dari sholat zuhur berjamaah sampai dengan sholat asar. Jadi bagi yang belum tahu dan ingin menghadiri bisa mohon juga dikonfirmasi. Dames en heren, ik heb nog een mededeling los van deze programma. Cak Nun zal inshallah zijn weg van zijn lezingen zal hij doorzetten bij Masjid Al-Hikmah in Den Haag. Het zal beginnen met het Dohergebed en eindigen met het Asargebed. Dank u wel. Kami memohon kepada beberapa nama-nama yang kami sebutkan untuk sesepuh dari PPM Al-Ikhlas untuk berkenan menaiki panggung, karena setelah ini kita juga akan melaksanakan sesi foto bersama sekaligus penyerahan plakat. Bapak Muflis, Bapak Edi J, Bapak Trimo, Bapak Sukijo, Bapak Amin, Bapak Opang, Bapak Ali Mustar, dan mungkin ada yang belum kami sebutkan, Pak Iskandar. Mohon berkenan menaiki panggung, Pak, karena kita akan melaksanakan sesi foto bersama. Bapak Maman juga. Bapak Irman. Terima kasih Bapak-bapak sekalian. Hadirin hadirat sekalian, untuk acara selanjutnya kami akan memberikan waktu beberapa menit pada Cak Nun untuk menjawab beberapa pertanyaan yang tadi memang belum sempat terjawab, sekaligus memimpin doa sebagai penutup dari acara kita pada hari ini. Onze laatste programma is nog een sessie vraag en antwoord van Cak Nun. En daarbij zal hij afsluitingsdoa ook gaan leiden. En Cak Nun, aan u de tijd. Saya berkewajiban menjalankan tugas untuk menjawab yang terakhir adik saya yang mahasiswa tadi, tetapi untuk berdoanya saya tidak yakin apakah saya tepat untuk itu. Jadi saya hanya bisa menjawab pointers ya. Yang pertama, jangan dipikir bahwa subjek utama itu adalah orang atau pihak atau kelompok atau apapun yang Anda kenal. Dalam hidup ini subjek utamanya harus Anda temukan. Apakah itu proses sosial, apakah itu karier Anda, apakah itu metabolisme badan Anda atau apapun, itu Anda prosentase siapa saja subjeknya, man al-fa'il. Ya. Nanti akan Anda ketemu bahwa ada yang paling merupakan pelaku utama dari kehidupan ini, maka Anda tidak akan cemas pada apapun saja yang terjadi. Yang pertama, jadi temukan subjek primer dari kehidupan Anda maupun kehidupan di luar Anda. Nomor dua, kalau Anda ingin sehat badannya, sehat pikirannya, sehat hidupnya, maka Anda jangan pernah mengizinkan diri Anda berada dalam ketidakseimbangan. Keseimbangan itu bisa cara berpikirnya, cara bersikapnya, cara melihat segala sesuatu. Anda harus berada pada satu presisi. Presisi yang garisnya atau titik primernya adalah tauhid atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Anda hidup di kutub, Anda tidak bisa melihat bumi secara adil. Apa utara, apa selatan, barat, timur. Kalau Anda hidup di tengah-tengah, di khatul istiwa, khatul istiwa,
maka Anda akan mendapatkan keadilan, dan keadilan hidup itulah yang membuat Anda akan sehat. Dan begitu Anda berpikir tidak sehat sedikit, maka saraf-saraf Anda akan mengalami disorganized, dismanagement, dan itu akan memberi perintah-perintah yang salah kepada badan Anda, dan itu yang menimbulkan penyakit. Gitu. Banyak orang sakit dipikirnya itu sakit jasad, padahal asal-usulnya karena ada dismanagement dari saraf-saraf akal sehatnya. Mohon diingat bahwa otak itu tidak sama dengan akal. Otak itu juga dimiliki oleh kambing, binatang, ayam, dan semuanya juga punya otak, tapi mereka tidak bisa berpikir karena otak mereka tidak disentuh oleh gelombang elektromagnetiknya Allah Subhanahu wa taala. Otak Anda disentuh oleh gelombangnya Allah, maka dia menjadi akal yang bisa berpikir. Itulah sebabnya maka yang paling harus Anda hormati adalah bagian atas dari kepala Anda. Sering-seringlah mandi keramas dan berdoa ketika mengusap-usap. Itulah sebabnya setiap bayi dilindungi oleh ubun-ubunnya oleh ibunya, karena disitulah tempat hidayah masuk. Ya, ini serius. Kalau Anda terus-menerus membuka pori-porimu dengan ketulusan dan keikhlasan kepada Allah, maka pekerjaan Anda tinggal 30%, yang 70% adalah Allah dan para malaikatnya yang akan mengerjakan hidup Anda. Ini serius, ya. Saya kira itu sudah sangat cukup. Terakhir, Anda jangan berpikir bahwa Anda tidak terbatas skalanya untuk mengurusi hidup ini. Anda tidak wajib memikirkan seluruh dunia, meskipun Anda baiknya mengetahui. Anda tidak wajib untuk mengurusi Indonesia kecuali Anda dimandati dan dibayar untuk itu. Yang Anda wajib adalah yang Anda mampu mengatasinya, yang Anda mampu menanganinya. Di luar kemampuan Anda bukan kewajiban Anda. Rumus dalam Islam jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi ketika Anda mencari ilmu itu ada 4 macam. Ada orang yang tahu sedikit tentang sedikit hal, kalau bisa jangan seperti itu. Ada orang yang tahu sedikit tentang banyak hal, ini berarti sarjana-sarjana fakultas, tahu banyak tentang sedikit hal. Nomor 3, orang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Ini para generalis, pengisi Facebook ngomong apa saja yang dia hanya tahu sedikit-sedikit. Ini juga bisa baik, bisa buruk, ya. Tapi yang harus Anda usahakan adalah manusia pertama, yaitu orang yang tahu banyak tentang banyak hal. Ya. Meskipun tidak setiap orang harus mengurusi semua hal, ada pembagian di mana sebagian orang mengurusi sebagian hal. Nah, Anda pada usia di mana Anda harus menemukan titik koordinat yang tepat di dalam hidup Anda supaya tidak mubazir, supaya tidak lebay, supaya tidak berlebihan, dan supaya tidak kurang. Anda pas. Anda menjadi hakim dari hidupmu sendiri. Hakim itu artinya orang yang mengerti presisi yang paling adil dari suatu hal. Itu namanya hakim. Gitu. Dan itu sifat Allah yang maha hakim, artinya Allah yang maha mengetahui yang presisi, yang paling persis titik yang terkecil dari kehidupan. Itu yang namanya hikmah. Hikmah itu tetesan dari seluruh hal menetes menjadi satu esensi, dan itu namanya hikmah. Pelakunya adalah hakim. Gitu. Ini agak serius ini karena saya mengandalkan generasi dianya ini untuk 10 tahun lagi mereka yang akan memerintah Indonesia menjadi baldatun thayyibatun warabun. Saya kembalikan kepada panitia, doanya apa ya Pak ya? Saya doakan begini aja. Allah menciptakan pertama itu kan cahaya. Kemudian cahaya diterjemahkan menjadi jasad, menjadi kumparan, menjadi energi, menjadi kalori, menjadi gizi, menjadi apapun saja. Kemudian semuanya nanti akan mengalami eliminasi untuk menjadi cahaya kembali. Ketika Anda nanti bersatu dengan Allah, itu di dalam sistem cahaya, tidak lagi di dalam sistem jasad. Surga nanti adalah aliran dan getaran yang sebenarnya semuanya adalah pekerjaan cahaya. Oleh karena itu saya berdoanya dengan cara membaca satu ayat dari An-Nur ayat 35, yaitu Allah adalah cahaya langit dan bumi. Saya tidak akan mampu seperti beliau, tapi saya insya Allah ikhlas untuk mendoakan Anda. Dan mohon selama saya membaca ini, Anda ingat kepada Allah dan mengemukakan kepada Allah apa yang paling Anda keluhkan kepada beliau. Apa yang paling Anda butuhkan, Anda omongkan dalam hati Anda. Semuanya mengambil posisi tubuh yang menolong rohaninya agar dekat kepada Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Rasulullah,
narju minka syafa'ah, narju minka syafa'ah, narju minka ya Rasulullah syafa'atak ya Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu nurus samawati wal ardh. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar nurun ala nur nurun ala nurun ala nur, nurun ala nurin, nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas. Wallahu bikulli syai'in alim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kabulkanlah semua yang terbetik di dalam hati saudara-saudaraku pada malam hari ini ya Allah. Engkau maha mendengar ya Allah. Engkau maha mendengar ya Allah. Dan Engkau mengabulkan lebih dari yang mereka mohonkan ya Allah. Karena Engkau telah membuktikan cinta mereka kepadamu ya Allah. Kabulkan ya Allah. Mudahkanlah hidup mereka ya Allah. Bukakanlah pintu yang masih tertutup ya Allah. Terangilah semua yang masih gelap ya Allah. Dan sembuhkanlah semua yang masih sakit ya Allah. Dan luaskanlah semua yang masih sempit ya Allah. Dan lancarkanlah semua yang masih buntu dan tersendat-sendat ya Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirri wa haqqi al-Fatihah. Saya akhiri, mudah-mudahan Allah mengabulkan dan mengiringi jalan Anda, menambahkan malaikat dalam hidup Anda. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya, penyerahan plakat dan foto bersama
Untuk penyerahan plakat akan diberikan oleh Ketua PPMI Al-Ikhlas Amsterdam kepada Bapak Hansyah Iskandar Putra. Kami persilakan. Onze laatste programma is plakkaatuitreiking die geleid zal worden door onze voorzitter, Papa Hansyah Iskandar. En Papa Hansyah Iskandar aan u de beurt. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Muhammad Ainun Najib, yang terhormat I Gusti Agung Wesaka Puja, kami sangat berterima kasih atas waktu dan tempat kehadiran di tengah-tengah kami. Alhamdulillah begitu ramai dijenguk oleh jamaah simpatisan PPMI Al-Ikhlas Amsterdam beserta para donatur dan teman-teman dari organisasi dakwah PPMI Al-Ikhlas Amsterdam. Saya selaku ketua PPMI Al-Ikhlas sangat terharu sekali dengan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustadz. Semoga kita bisa membawa ilmu yang telah disampaikan ke rumah, bisa dibawakan ke suami, istri, dan anak-anak kita. Insya Allah, Allah akan terus menerangi hidup kita, membimbing hidup kita di tengah-tengah negara Belanda ini yang penuh tantangan. Semoga Allah akan memberkahi kami pahala yang double. Karena di sini tantangan memang lebih berat sekali. Mungkin Ustadz Ainun Najib bisa merasakan. Dulu pernah 2 tahun di Belanda, saya mendengar dan bisa merasakan betapa getir dan beratnya tantangan kita sebagai seorang Muslim Islam yang beriman, yang ingin berpegang teguh terus kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah memperkuat iman dan Islam kita. Semoga Allah memperkuat organisasi PPMI Al-Ikhlas kita. Semoga Allah memberi kesabaran, keterangan kepada pengurus PPMI Al-Ikhlas agar supaya acara yang Maulid Nabi ini kita bisa teruskan di masa-masa yang akan mendatang, insya Allah. Sebelum saya serahkan plakat kepada Ustadz Ainun Najib dan pada I Gusti Agung, saya ingin sampaikan beberapa informasi tentang hasil terbaru lagi, tentang hasil penjualan kue ibu-ibu dan hasil dari celengan keliling, sumbangan masjid, dan pelunasan kontribusi keanggotaan pada malam ini. Sedikit kurang lebihnya hasil penjualan kue pada malam ini tercatat 1.850. Celengan keliling yang dibawa oleh anak-anak kami generasi ketiga adalah 1.880. Spesial dari anggota kita yang menyumbang ingin untuk masjid, renovasi masjid ataupun fase kedua masjid, bangun lantai kedua dan ketiga insya Allah adalah 560. Dan keanggotaan yang merasa, aduh saya belum melunasi kontribusi saya untuk 2016, telah datang pada hari ini dan melunasi, tercatat 1.030 euro.
Dan terakhir lagi saya diselipkan surat ini, tambah lagi 300 berita dari bawah, uang kotak. Total pada hari ini tercatat 4.820. Subhanallah. Perlu Ibu dan Bapak saya beritahukan bahwa renovasi gedung masjid kita masih terus berjalan. Di sana sini masih ada keperluan, tapi alhamdulillah 80% sudah selesai, sisanya 20% lagi. Insya Allah kalau 20% itu selesai, kami sudah ada rancangan untuk masuk fase 2, yaitu merapikan lantai 2, ruang sholat dipindahkan ke atas, ruang kantor dipindahkan ke bawah, dan insya Allah kapasitas menerima tamu lebih dari 200, mungkin jadi 500 jiwa yang kita bisa terima. Alhamdulillah, itu rencana kami. Mohon doa agar supaya niat dan rencana kami yang mulia ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, pada bulan Januari, sedikit tentang keorganisasian kita, bahwa akhir bulan Januari, bukan tanggal 14 tapi tanggal 28 insya Allah kami akan mengadakan penutupan tahun tentang hasil kerja pengurus tahun 2014 sampai 2016. Kami akan memberikan laporan kepada anggota tentang keorganisasian kita, tentang keuangan kita. Jadi dimohon bagi anggota yang tercatat di organisasi kami, mohon kehadirannya tanggal 28 Januari di gedung yang baru. Kita mulai jam 1 siang insya Allah. Arsip dan dokumen untuk dibaca di rumah akan dikirim 2 minggu sebelumnya, agar Ibu dan Bapak bisa membaca hasil laporan kami secara jelas. Dan pada hari rapat anggota umum, Ibu dan Bapak dipersilahkan mempertanyakan semuanya kepada kami tentang apa hasil dan kerja kami dan keuangan kami. Kami harap kedatangan Ibu dan Bapak pada hari Sabtu tanggal 28 Januari insya Allah. Ustadz, mohon maju ke depan sebentar Ustadz. Atas tanda terima kasih kami dari organisasi Al-Ikhlas, ada tanda mata yang kami ingin berikan kepada Ustadz sebagai kenang-kenangan bahwa Ustadz ada di sini di tengah-tengah kami bersama istri yang begitu indah suaranya, subhanallah. Kami ingin berikan tanda kenangannya. Pada yang terhormat Pak Dubes I Gusti Agung Saka Puja, terima kasih atas waktunya. Betul-betul Pak Dubes itu bukan orang asing lagi. Saya sering mengatakan setiap ada acara, alhamdulillah Pak Dubes selalu hadir. Mohon berkenan bersama Pak, foto bersama semua. Dan akhir kata, saya ingin menutupi kepada semua seksi protokol acara Ustadz Ibnu Fikri, kepada Ketua Panitia Pak Rudi Kosasi, kepada Ketua dan seksi-seksi lain Bapak Hasanul Hasibuan, dan yang lain-lain yang saya tidak bisa sebutkan pada malam ini, seksi konsumsi, seksi peralatan, seksi sound system, seksi kamera, dan lain-lain. Apresiasi yang sangat besar bisa terlaksana Maulid Nabi pada malam ini. Semoga Allah memberikan pahalanya kepada mereka semuanya dengan yang berlimpah, insya Allah, amin.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berkenan Bapak Hansah dan Bapak tamu-tamu yang ada di atas panggung untuk foto bersama. Semua keluar semua agak. Pak. 1, 2, 3. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu hadirin sekalian. Untuk acara terakhir penutup, marilah kita tutup pada acara pada sore hari ini dengan melafazkan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Kami atas nama pembawa acara mengucapkan terima kasih atas segala perhatian, memohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Terima kasih Mas. Akhirul kalam, assalamualaikum Maaf kalau ada yang jelek. warahmatullahi wabarakatuh. Geachte dames en heren, ik wil u vragen om de plekken zo schoon mogelijk te houden, ook bij het eten. En omdat het programma al is afgesloten, vraag ik u om naar beneden te gaan om het avondeten te gaan eten. Silakan foto. Dames en heren, ik wil u ook vragen als u het pand verlaat en naar buiten toe gaat om dat zo rustig mogelijk te doen, omdat wij in een bewoond gebied zitten. Sama dia enggak apa-apa. Enggak apa-apa juga. Hati-hati. Dames en heren, willen jullie ook erop letten om alle spullen mee te nemen wat van uw bezit is en dat verlies of diefstal niet aan ons is. Dank u wel. Gimana kabar ini? Mas kemarin apa? Iya, iya. Apakah Pak Matra sebagai kita sejak jam 2 pagi, Pak. Kalau isu kokon doro bisa. Amiti kan. Mau ngapi-api ayo ah. Aduh. Kita mau maju melek. Saya
Geachte dames en heren, we willen graag de bestuursleden, voorzitters, secretaris en penningmeesters van alle secties, die wil ik graag bij elkaar hebben om een gezamenlijke foto te maken met Chano. Nogmaals, ik vraag alle bestuursleden, voorzitters, secretaris en penningmeesters van alle secties om graag plaats te nemen naast de Chano. Dank u wel. Sudah. Gimana? Dames en heren, ik wil graag ook alle studenten van hier in Nederland vragen om naar voren te gaan om een foto te nemen met Chano. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dimohon untuk para student yang ada di sini untuk mengambil posisi untuk berfoto bersama Cak Nun.